pujian Ku rindu sabdamu, ku rindu. Setiap hati, pikiran, tubuh kami pada hari ini kami fokuskan untuk kebenaran firman-Mu, karena hidup kami ini bisa hidup hanya dengan kuasa firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami, dan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Sang Saga. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mari kita buka dalam kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Karena ini hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, demikian hanya satu ayat, hanya dua kata yang akan kita renungkan secara singkat, yaitu mengenai orang yang sabar dan orang yang menguasai diri.
Bapak Ibu tahu bahwa ini karangan Amsal Salomo. Amsal Salomo, Bapak Ibu tahu punya istri berapa? Istrinya berapa? Tidak ada yang tahu. Istrinya 1.700 itu sah, yang 300 tidak sah. Budi, karena zaman kerajaan itu punya budi-budi yang tidak dinikahi, tidak ada surat nikahnya, tetapi zaman itu juga dianggapnya sebagai istri. Apakah istri simpanan? Gimana? Yang 300 orang ini istri simpanan atau istri yang tidak disimpan? Disimpan semua, karena ini seorang raja yang kaya raya. Nah, seorang raja yang kaya raya ya dibuatkan rumah satu-satu, atau barangkali dibuat rumah yang besar, kemudian semacam dibuat panti asuhan khusus putri. Nah, di situ ada kamar-kamar, tapi tidak disebutkan namanya satu-satu istrinya itu. Nah, saya tidak ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, punya istri 1.000. Seorang raja harus memiliki kesabaran yang penuh. Seorang raja yang harus memiliki penguasaan diri yang penuh. Nah, kalau tidak sabar, bagaimana menghadapi istri yang 1.000 itu? Yang satu itu minta dikasih uang, yang satu yang dikasih uang belum selesai, yang lain sudah podo keroyokan, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Kalau soal materi, Raja Salomo tidak kekurangan apa-apa. Mungkin juga bisa adil. Kalau dulu zaman pertanian, tanah yang 1 hektar itu istri yang pertama, yang sebelah sana 1 hektar lagi istri yang kedua. Berarti kira-kira memerlukan tanah berapa hektar? 1.000 hektar kira-kira ini. Nah, betapa mudahnya itu seorang raja yang memang kaya raya, tetapi bagaimana menghadapi, mencukupi kebutuhan batinnya. Tidak pernah disebutkan 1.000 perempuan yang menjadi istri ini punya anak berapa, tidak disebutkan. Melayani, merawat, memelihara. Maaf, ini kalau memelihara seperti ternak ya. Ya memang 1.000 itu ya wis kayak ternak begitu loh. Tetapi secara batinnya itu membutuhkan emosi, membutuhkan kematangan berpikir, kematangan hidup, agar yang 1.000 itu tidak kewalahan dan tidak selalu protes. Bagi Raja Salomo juga supaya tidak kewalahan menghadapi 1.000 perempuan itu. Nah, karena kita tahu bahwa Raja Salomo itu seorang raja yang bijaksana. Nah, seorang yang bijaksana digambarkan di sini salah satunya adalah seorang yang sabar. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, orang yang sabar jelas orang yang bertindak, berpikir, memutuskan segala sesuatu itu tidak kesusu, penuh pertimbangan, dipikirkan terlebih dahulu untung dan ruginya, agar keputusannya itu dapat menyenangkan semua orang, agar tindakannya dapat menyenangkan semua orang. Meskipun tidak selamanya semua orang itu akan menerima secara serentak. Sabar itu tidak pernah
ada batasnya. Kalau orang sudah mengatakan ini yang terakhir, jika engkau berbuat salah lagi, saya tidak akan memaafkan. Nah, ini tidak sabar karena sudah membatasi. Karena begitu sulitnya, maka sangat tidak enteng dan tidak mudah orang itu berjalan penuh dengan kesabaran. Nah, kesabaran itu juga butuh emosi. Bagaimana berpikir, bagaimana memutuskan, menghadapi persoalan yang sedang terjadi, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sedang terjadi. Apalagi kita ini di Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi persoalan yang sangat besar, pandemi COVID-19. Pak Presiden Jokowi begitu sabarnya menghadapi persoalan ini, di mana banyak rakyat, tokoh-tokoh yang lain banyak yang menyalahkan ini kepemimpinan Jokowi yang tidak becus. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Di negara-negara lain sudah terputus rantai pandemi COVID-19, malah Indonesia ini termasuk yang terbesar. Bagaimana mengatasi pandemi ini tidak selesai sampai hari ini. Awal-awalnya di Indonesia hanya orang mengatakan ini paling-paling 3 bulan. Tapi juga ada yang mengatakan ini sampai Desember. Ini sampai Desember. Bapak Ibu punya ide enggak? Oh, ini paling-paling sampai Januari. Nah, ini yang dihadapi oleh kepemimpinan Jokowi. Kalau tidak sabar, kalau tidak bisa menguasai diri, sampai hari ini cukup bagi Jokowi untuk bersabar dan menguasai diri. Ungkapan-ungkapan, kritikan-kritikan, pernyataan-pernyataan yang terjadi tidak pernah ditanggapi secara emosi. Nah, itu dari segi pemerintahan Jokowi. Nah, bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia juga menghadapi pandemi ini? Ya, wajar kok orang gambar-gambar. Ada juga yang mengatakan dengan sabarnya, wah namanya itu saja virus. Virus itu tidak kelihatan, ya sudah sabar saja. Wong tidak kelihatan, nek kelihatan langsung pangkas, bakar saja selesai. Nah, itu sabar. Nah, orang yang sabar dianalogikan oleh Amsal Salomo, yaitu melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar punya nilai lebih daripada seorang pahlawan. Mari kita lihat, kita urai sebagian kecil seorang pahlawan. Untuk disebut seorang pahlawan, dia berjuang dengan keras sampai menitikkan darah terakhir mati. Pikirannya fokus bagaimana mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya Indonesia, dan bagaimana menghadapi teman-temannya sendiri yang kadang-kala tidak menyetujui strategi-strategi yang ia cetuskan. Itu banyak juga yang tidak menyetujuinya. Seorang pahlawan hanya akan memikirkan kepentingan umum sampai kepentingan keluarga, anak istri dikesampingkan. Dan kita sudah tahu banyak ini. Pikiran, tindakannya, strategi untuk memenangkan suatu peperangan ini luar biasa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, seorang pahlawan diingat namanya, dihormati, dihargai, sampai
Indonesia itu tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Yang terakhir dibuat apa? Dibuat jalan. Nama jalan dikasih nama pahlawan. Supaya apa? Supaya mudah untuk mengingatinya. Kecuali dibuat jalan, kemudian gambarnya, patungnya itu di Salatiga ada Jenderal Sudirman, Panjaitan dan seterusnya. Mereka tokoh-tokoh para pahlawan agar apa? Anak cucunya rakyat Indonesia yang hanya bisa mengisi kemerdekaan tanpa memperjuangkan seperti mereka itu dapat melihat, dapat belajar dari tokoh-tokoh itu bagaimana ketika memperjuangkan kemerdekaan dengan penuh kesabaran. Itu orang yang sabar, memiliki jiwa yang pada akhirnya lebih daripada seorang pahlawan. Nah, kalau pahlawan saja pada akhirnya dihargai, dihormati, namanya dibuat jalan dan gambar-gambarnya dipasang ke sana kemari, yang sampai hari ini tokoh Bung Karno itu yang tidak pernah padam. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sabar melebihi Bung Karno, melebihi Panjaitan, melebihi Jenderal Sudirman yang begitu kokohnya dan menghadapi rakyat Indonesia penuh dengan kesabaran. Kita mempunyai nilai yang lebih daripada itu. Nah, kelebihan kita di mana sekarang ini? Wong kita juga tidak ikut berjuang, kita tidak ikut berperang pada waktu itu. Kita ini hanya mensyukuri atas kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Nah, sebagai tindakan kita agar kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang disegani, dihormati. Ya, bagaimana kita menghormati pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh kita, pendahulu-pendahulu kita meneladani akan tindakannya. Dan kita memperlakukan di tengah-tengah kehidupan kita penuh dengan kesabaran, jangan busa-busu, yang pada akhirnya kita akan terjerumus kepada persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua, kalau tadi orang yang sabar, nah yang kedua orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya, ini persoalan emosi juga, memang hampir sama dengan kesabaran. Orang yang sabar itu juga bisa menguasai dirinya, tapi penguasaan diri lebih kepada kematangan kepribadian, karakter seseorang. Nah, orang yang dapat menguasai diri juga harus orang yang belajar terus-menerus. Belajar tentang apa? Belajar tentang pengalaman hidup dari kecil sampai Tuhan memanggil. Dari pengalaman-pengalaman hidup, persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan kehidupan, pencobaan, bahkan juga penderitaan yang menyangkut kehidupan orang lain, sehingga orang lain itu tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, atau barangkali kita jatuh kepada penghinaan dan pengkhianatan, atau nyereke orang lain. Kita dapat menguasai diri kita. Nah, penguasaan diri itu sangat dibutuhkan dimanapun kita berada. Ini juga persoalan mengambil keputusan. Persoalan bagaimana kita mengambil suatu tindakan dan strategi perang. Karena ini adalah sebuah orang yang merebut kota. Nah, orang yang merebut kota ini bicara tentang politik. Orang yang berpolitik harus orang yang mempunyai jiwa mempertahankan, memperjuangkan kesejahteraan kota. Nah, siapa kota?
rakyat di mana rakyat itu berada. Nah, orang yang memperjuangkan kesejahteraan kota ini adalah orang yang benar-benar mempunyai pikiran, mempunyai modal, mempunyai materi. Jelas kalau pada saat ini tidak mungkin, dan saya yakin tidak jadi bisa anggota DPR kalau sama sekali tidak punya modal. Modal materi bahkan sekarang yang nomor satu, modal pikiran, modal pendidikan barangkali itu nomor dua. Pendidikan doktor juga sulit untuk jadi DPR kok kalau tidak punya modal, apalagi jadi presiden. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau sukses merebut kota, tentu bukan merebut dalam arti peperangan, tapi merebut kota dalam arti terjun ke dalam masyarakat, ke dalam kota. Bagaimana situasi kota itu yang sedang kacau, baik itu perekonomian maupun politik. Nah, orang ini terjun masuk bersama-sama dengan mereka, berdiskusi bersama-sama dengan mereka, memutuskan program kegiatan bersama dengan mereka, dan pada akhirnya mereka juga melaksanakan bersama orang-orang tokoh politik ini, yang pada akhirnya kesejahteraan kota itu betul-betul terjadi. Maka pada akhirnya hampir sama menjadi seorang pahlawan yang diingat terus-menerus. Nah, orang yang memperjuangkan kota kalau sudah sukses yang pertama kali, sekarang kan 5 tahun, tahun berikutnya pasti dipilih lagi, tahun berikutnya pasti dipilih lagi, bahkan sampai seumur hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara,